Kapan masuk Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Kok lemes semuanya? Kan habis liburan sih. Kok lemes kenapa? Iya, kenapa? Kenapa kok lemes? Mau ke jauh-jauh aja deh. Liburan kemana aja kemarin? Ada yang main ke mall atau jalan-jalan ke pantai? Aku nama keluarga aku belanja. Oh, belanja. Mas Gilang kemana sama Bunda? Mas Gilang liburan kemana sama Bunda? Di rumah bikin Rafki, Bikin kue ya? Rafki. Aduh, parah banget Gak dia. pernah ikut, nggak tahu ini Ustazah juga bingung. Sudah Ustazah sering WA tapi nggak tahu ini. Ustazah juga nggak paham. Ada yang balas. Mas Zaka habis kemana aja liburan? Rafki. Nggak tahu. Kalau nanti dapat nilai C ya nggak naik kelas lah. Mbak Kaila liburan kemana aja nak? Mbak Kaila. Aku Oh, liburan di rumah ya. doang ke surga fantasi. Iya, Ustazah juga di rumah aja. Kenapa? Karena kan Seninnya juga harus ngajar kalian, jadi lebih baik istirahat. Lihat TV. Ini nonton TV. Oh, sama kayak Ustazah. Oke. Jadi kabarnya semuanya baik-baik saja ya? Ya, Us. Iya, oke. Ini sekolahnya masih belum diperbolehkan masuk. Semoga minggu depan sudah diperbolehkan masuk ya. Kalian kalau sholat jangan lupa berdoa, oke? Jadi biar bisa masuk seperti biasanya, oke? Ya. Oke, anak-anak hebat. Hari ini kita akan belajar tematik sama TIK, tapi kita belajar tematik dulu. Sudah disiapkan bukunya Bu Petik tema 2C? Ustaz Surya ya. Ya Ustadz Amir dong. Ustadz Surya kan PJO kan, Nak? Aduh. Ayo. Itu kan Bukunya sudah. Oke. Sudah. Nah, hari ini kita belajar tentang denah. Jadi silakan kalian buka buku kalian pada halaman Bentar, Ustazah samain sama bukunya Ustazah. Halaman 69. 69. Iya. Alat tulisnya jangan lupa disiapkan ya. Nanti kita bahas PR sama-sama. 69. Number 1. Ayo. Ya, kita akan belajar tentang ini tema 3. What? Sudah? Sebagai umat beragama. Sudah, oke. Seperti biasa, nanti ketika Ustazah jelaskan materi, kalian di mute, oke? Nanti ketika materinya sudah selesai, Ustazah nyalakan lagi. Oke. Wah. Oke, sebelum Ustazah mulai jelaskan materi, semuanya kalau sekolah jalan kanan jalan jojoran, air ya, sekarang Ustazah mau tanya, kalian kalau ke sekolah, tahu nggak jalannya ke sekolah itu lewat mana aja? Hafal nggak ya? Dapat air. Ada depot airnya sebelah kanannya. Iya, pinter. Jalannya agak susah ya. Jalannya pavingnya agak rusak ya, jadi agak susah ya. Iya. Ya, oke. Nah, hari ini kita akan belajar tentang denah, tapi denahnya itulah denah kalian menuju ke sekolah. Ini Ustazah bikin gambar sederhana. Pura-puranya ini lagi perjalanan mau ke sekolah. Wah. Kira-kira Aku aja lewat apa? kanan. 60 Apa? Kan? Itu apa, Os? Ada gambar merah. Dan kiri lagi. Ya, Ustazah jelasin dulu ya. Ustazah mute dulu ya. Mohon maaf. Oke. Nah, ini adalah gambar sederhana dari denah yang Ustazah buat. Jadi pura-puranya ini Ustazah jadi siswa, terus mau ke sekolah. Nah, kira-kira Ustazah harus lewat mana ya?
Nah, pertama, Ustazah harus melewati ini yang pertigaan masuk ke sekolah yang ada gapura. Nah, itu kan biasanya di situ ada orang jualan buah, rujak, jajan-jajanan di pinggir jalan. Wah, sampai ke sana jalannya agak rusak sedikit. Terus tidak ada ini belokan, tapi kita lurus aja. Cuma ini jalannya agak berliku sedikit ya. Nah, setelah itu nanti Ustazah harus mencari jalan jojoran. Wah, masih ingat bahwa jalan ini adalah jalan kalian menuju ke sekolah, jalan jojoran. Kalau alamat sekolah kalian adalah Jalan Jojoran 1 nomor 77. Nah, di sepanjang jalan jojoran ini, ketika kalian menuju ke sekolah, kalian pasti akan melewati pasar jojoran. Pasar yang biasanya ramai. Biasanya kalau kalian diantar ayah sama bunda, kalau ke sana pasti pasarnya lagi rame-ramenya pas pagi. Wah, mesti macet gitu. Orang-orang pada klakson-klakson, tin 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 tin. Karena apa? Depannya itu enggak segera jalan-jalan. Padahal harusnya kita sabar menunggu depannya. Karena pasti banyak kendaraan besar yang lewat. Nah, terus di sebelahnya ini sekolah kalian ada depot air. Nah, tahu nggak depot airnya? Yang sebelah gang pas itu. Nah, terus selain itu sebenarnya di sini ada ini. Kalian pernah lihat ya pasti kalau siang ada orang jualan bakso di situ. Namanya apa? Bakso Barcelona kalau nggak salah ya. Mungkin kalau kalian yang pernah beli atau pernah lihat ketika pulang sekolah, biasanya bukannya siang, ini enggak Ustazah tulis, karena bukannya kan siang, jadi kalian biasanya pasti enggak lihat. Tapi ada ini penggilingan dari daging, biasanya ruame. Wah, suaranya sangat bising sekali. Nah, itu adalah dana sederhana yang Ustazah buat menuju ke sekolah. Oke. Bisa dinyalakan mikrofonnya? Overking. Oke. Kira-kira udah paham belum sih denahnya kalian ke sekolah? Jadi rutenya kalian ke sekolah itu lewat mana saja? Dari siapa ya? lewat- Oke, Ustazah unmute lagi, Ustazah nyalakan satu-satu ya. Katanya jawab sebentar. Dari Mas Arkan. Wah, Mas Arkan bisa dinyalakan mikrofonnya? Oke. Mas Arkan itu rumahnya mana sayang? Alamatnya mana? Mojo. Oh, Mojo, berarti deket ya kalau ke sekolah. Berarti tinggal lurus aja ya. Ya, tahu denahnya ke sekolah, Mas Arkan? Jalannya ke kiri dulu, ke kanan dulu, terus lurus atau bagaimana? Mas Arkan bisa jelasin ke Ustazah? Lurus ke kanan, Heeh, terus ke kanan lagi, heeh, pinter. terus Heeh, lurus ke kanan, heeh. terus lurus aja, terusan ke kanan. Sudah. Sudah, oke. Good job Mas Arkan. Berarti kalau misalnya Mas Arkan belum dijemput, Mas Arkan tahu denahnya ke rumah atau ke sekolah, jadi Ustazah bisa nganter. Good job Mas Arkan, terima kasih. Sekarang coba sih kita ke Mbak Syauhia. Bisa dinyalakan mikrofonnya? Oke, Mbak Syauhia, bisa tolong dijelaskan denahnya ke sekolah itu lewat mana aja? Apakah Mbak Syauhia sudah hafal? Lurus terus ke kanan lurus. Terus? Sudah. Sudah, oke. Good job Mbak Syauhia. Alamatnya mana sih Mbak Syauhia? Alamat lengkapnya? Hafal nggak ya? Oh, Dharma Wangsa. Oke, good job. Sekarang kita ke Mbak Kaila. Coba dinyalakan mikrofonnya. Rumahnya jauh sendiri ini. Oke, Mbak Kaila rumahnya jalan apa sayang? Ingat nggak? Alamat rumahnya. Mbak Kaila, enggak. Oke, next time ya. Nanti tanya Bunda.
alamat rumahku mana sih Bunda? Biar aku juga bisa jelasin ke teman-teman dan ke Ustazah. Thank you sayang. Sekarang kita ke Mas Zaka. Kenapa kamu sembunyi di balik selambu? Bisa dinyalakan mikrofonnya. Oke, alamat lengkapnya Mas Zaka itu di mana? Namanya Sabrangan 110. Oke, berarti kamu melewati jalan besar ya? Daerah Manyar. Oke. Tahu dana rumahnya Mas Zaka ke sekolah gimana? Jangan-jangan Mas Zaka bingung. Apa mungkin ketika dibonceng sama Bunda tidur ya? Ayo Mas Zaka bisa jelasin ke Ustazah? Belok kiri, terus Heeh. lurus, terus belok kanan, Heeh. terus lurus, terus lepas. Oke. Good job Mas Zaka. Topinya bisa dilepas, nak kamu nggak kelihatan ini apa wajahnya terlalu gelap. Oke, thank you. Sekarang ke Mbak Nadifa. Oke, Mbak Nadifa bisa dinyalakan mikrofonnya. Oke, Mbak Nadifa, alamat rumah lengkapnya mana sayang? Alamat rumah lengkapnya mana ya? Oh, kalau dekat sini daerah Mojo pasti tahu dong. Denahnya ke sekolah itu lewat mana aja? Bisa jelasin ke Ustazah sayang? Terus belok kiri, Mm-mm. terus belok kiri lagi. Oke. Bisa, good job Mbak Nadifa. Sekarang kita ke Mas Bilal. Apakah Mas Bilal tahu jalannya ke sekolah? Tahu? Oke, gimana sih? Jalannya gimana? Lurus, Mm-mm. belok kiri sedikit, Mm-mm. terus lurus lagi, belok Mm-mm. kiri, belok kanan, Mm-mm. belok kanan lagi, belok kiri, lurus, udah. Udah. Alamatnya Mas Bilal mana? Jalan Gubeng Jaya 2 nomor 41. Oh, daerah Gubeng. Oke, thank you Mas Bilal. Sekarang kita ke Mas Gilang. Wah, ini rumahnya paling dekat sekolah ini kayaknya ya. Coba Mas Gilang, jelasin ke Ustazah. Gimana sih rutenya ke sekolah itu kalau pakai denahnya Mas Gilang? Bisakah jelasin? Kalau nggak bisa sebutin alamat rumahnya Mas Gilang aja. Alamatnya mana? Alamat rumahnya Mas Gilang mana? Jangan-jangan kamu lupa rumahmu sendiri ada di mana ya? Oke, ya udah nggak apa-apa. Next time ya, nanti tanya Bunda. Oh bisa, jajaran berapa? Jajaran. Ya udah, pokok jajaran dekat sekolah gitu ya. Oke, next time ya Mas Gilang ya. Nanti jelasin ke Ustazah kalau sudah masuk. Awas loh kalau belum bisa. Oke, thank you. Sekarang ke Mbak Rani. Mbak Rani, bisa dinyalakan mikrofonnya? Oke, Mbak Rani, alamat rumahnya mana sih sayang? Sentra Baru Utara Gang 4 nomor 90. Oke, wah hebat. Sudah hafal alamat rumahnya. Berarti bisa nyebutin ke Ustazah denahnya gimana? Yang Mbak Rani tahu kalau belok kanan pakai kiri nggak pakai arah dulu? Jalan Raya Suramadu, belok kiri, terus ada jalan, belok kiri. Terus nyampe ke sekolah gitu? Iya. Ya, oke. Thank you Mbak Rani. Hebat penjelasannya. Luar biasa, lebih rinci. Oke, kita lanjut ke Mbak Aurel. Mbak Aurel. Oke, alamat rumah lengkapnya Mbak Aurel mana sih sayang? Mojo Gang Terong nomor 15.
Oke, good job. Sudah hafal alamat rumah lengkapnya. Sekarang jelasin ke Ustazah, gimana perjalanannya Mbak Aurel ke sekolah itu harus melewati apa saja? Harus belok kemana saja? Lurus terus belok kanan ke Mm-mm. kuburan Balung, Mm-mm. terus belok kanan lurus sudah nyampe. Sudah, oke. Berarti Mbak Aurel sudah hebat ini, sudah tahu rutenya perjalanan ke sekolah. Thank you sayang, terima kasih. Sekarang kita ke Mas Fadli. Apakah Mas Fadli tahu alamat rumahnya lengkap di mana? Oke, di mana alamat rumah lengkapnya Mas Fadli? Mojo 3A nomor 29. Oke, bisa jelasin ke Ustazah rutenya gimana? Kalau nggak pakai arah ya bisa pakai kanan kiri aja. Gimana? Lurus, Mm-mm. belok kanan. Sudah. Iya, sudah. Oh, rumahmu paling deket ya. Berarti nggak boleh telat kalau ke sekolah ya. Oke, Mas Fadli, thank you. Sekarang kita ke Mbak Nindi. Bisa dinyalakan mikrofonnya. Oke, Mbak Nindi, rumahnya alamatnya di mana, sayang? Nomor 100 di Jalan Manyar Sabrangan 130A melewati itu ke arah bensin, melewati Sada Indah, Port, terus udah. Oke, hebat Mbak Nindi, luar biasa. Sangat detail sekali. Thank you sayang. Sekarang kita ke Mas Altaf. Wah, biar nggak ngantuk. Iya, nyalakan mikrofonnya dulu dong. Oke, silakan dijelasin ke Ustazah sih alamat lengkapnya di mana, rute perjalanannya ke sekolah itu ke arah mana Mojo saja. Kidul. Terus. 157C. Terus perjalanannya gimana Mas Altaf? Belok kanan dulu, kiri dulu, apa langsung lurus terus nyampe? Lewat blok D, lurus kanan, lurus sampai. Ye, hebat Mas Altaf. Sekarang kita ke Mbak Ahila, nanti terakhir Mas Raffi ini. Oke, Mbak Ahila, alamat lengkapnya di mana sayang? Bisa jelasin ke Ustazah di mana? Bikin rambut nomor 20. Oke, bisa jelasin ke Ustazah rutenya ke sekolah gimana sih sayang, melewati apa saja? Belum bisa, oke nggak apa-apa. Oke, next time ya jelasin ke Ustazahnya. Sekarang yang terakhir Mas Raffi. Ayo Mas Raffi, alamat lengkapnya di mana? Terus jelasin ke Ustazah rutenya ke sekolah gimana, Nak? Rumahku di Jalan Jojoran 3A. Rumahku nomor 18. Terus rutenya ke sekolah, Mas Raffi gimana? Belok kanan. Oh, belok kanan. Terus? Lalu ada 3 belokan ya. Habis itu belok pertigaan. kiri. Terus habis itu belok kanan lagi. Ini belok kiri lagi. Habis itu lurus. Terus nyampe. Oke, berarti rumahnya dekat sekali nih dengan sekolah. Oke, thank you. Sekarang semuanya bisa menyalakan mikrofonnya. Ustazah akan ajak kalian membahas PR kalian sama-sama. Sudah disiapkan pensilnya? Sudah. Ternyata luar biasa ya. Semuanya sudah bisa menjelaskan Dena ke sekolahnya gimana. Berarti kalau nanti belum dijemput sama Bunda, bisa Ustazah anterin ke rumah, kalian yang nunjukin jalannya. Kalau nyasar ya berarti nyasar sama Ustazah. Oke, silakan dibuka halaman 92. Halaman 92, Nak. Sudah. Oke, kita tunggu yang belum. Sudah kelihatan share screen-nya Ustazah? Sudah. Oke, kita bahas soal nomor 1. Perhatikan gambar berikut. Yang bahasa Indonesia dulu ya. Kata yang sesuai dengan gambar adalah wah ini lagi berarti apa? Belajar, bermain apa menyumbang? Oke, menyumbang. Good job. Silakan disilang. Membeli sesuatu yang Terus ada 2 memberikan. Ya, sebentar ya Mas
Sekarang kita yang ke nomor 2. Oke, nomor 2. Arti kata menyumbang adalah A. Membeli dengan sukarela. Memberikan bantuan dengan sukarela. Ini kan ngasihnya Kebutuhan sehari-hari. ke orang yang membutuhkan. Loh, bukan menjual barang kebutuhan sehari-hari. Yang benar adalah memberikan bantuan dengan sukarela. Sekarang yang nomor 3. Para siswa membersihkan lingkungan sekolah. Kata yang tepat untuk gotong royong, bukan bertamasya ya. Masa para siswa bertamasya membersihkan lingkungan sekolah, kan ya salah. Oke, next kita ke nomor 4. Tulislah kalimat dari kata berikut agama. Contohnya apa ya? Oh, contohnya gini, Ustazah Penny beragama Islam. Kalau yang menghargai gimana? Agama. Boleh. Terus boleh juga yang menghargai, aku menghargai orang yang beragama lain. Itu contoh saja. Kalian bisa kerjakan dengan menggunakan kalimat yang kalian suka seperti apa. Silakan. Oke, sekarang kita ke nomor 5, nomor terakhir. Tulislah rute dari rumah Adam ke masjid. Wah, rumah Adam ini yang warna oranye. Kira-kira harus kemanakah dia? Lurus melewati Jalan Merak, belok kanan menuju ke masjid. Bisa ya? Ada yang ketinggalan? Sudah selesai semuanya kan? Mbak Nindi sudah selesai, Nak? Kerjain. Oke, alhamdulillah. Mbak Akila sudah, sayang? Ke mana? Ke masjid mana? Oke, Mas Raffi sudah? Oke, good job, Mas Wadli. Sudah selesai belum, Mas Wadli? Sudah. Oke, good job. Mas Altaf sudah selesai? Mbak Syauhia sudah selesai? Mbak Syauhia. Oke, Mbak Nadifa sudah selesai? Mas Bilal sudah selesai? Mbak Dani, Mbak Aurel sudah selesai? Oke, ada yang ketinggalan nanti bilang ke Ustazah ya. Mas Zaka sudah selesai, Mbak Kaila juga? Sudah. Good job. Mbak Kaila juga sudah ya. Oke. Sudah selesai. Ustazah kasih waktu 5 menit untuk minum dulu lalu kita lanjutkan ke pembelajaran matematika. Cuma sebentar. 5 menit itu cuma sebentar. Silakan minum dulu. Saya nggak sabar ya untuk menonton pusat permainan baru. Oke, sudah siap belajar ke materi selanjutnya. Setelah itu nanti kita belajar sama Ustadz Amin. Kalau sudah siap bilang ke Ustazah ya. Kita lanjut nanti. Silakan dibuka halaman 74. Terus. 74. Iya, 74. Sudah? Oke. Nanti ketika Ustazah jelasin materinya seperti biasa di unmute. Oke, paham anak-anak? Oke. Sepertinya Mbak Syauhia sedang berada di tempat lain. Apa? Sampai pukul 10. Iya, sayang. Besok cuma sebentar juga Zoom-nya. Halaman berapa? Halaman 74. Sudah, kita belajar kesetaraan nilai kelompok pecahan uang. Nah, biar kalian lebih paham, Ustazah share screen-kan video, dilihat sama-sama sama Ustazah. Ustazah unmute ya nanti ya. Oh, sudah? Sudah?
Sudah, oke. Ustazah unmute dari sekarang. Ustazah ulang 2 kali nanti, oke? Oke. Kemarin sudah belajar uang. Ada uang 200, 500, terus kita mengurutkannya. Pasti sekarang sudah bisa ya kalau dilanjutkan ke materi selanjutnya. Halo anak-anak kelas 2, sudah siap belajarnya? Ya, hari ini kita akan belajar matematika. Masih tentang mata uang, tapi lebih tepatnya tentang kesetaraan nilai mata uang. Mari kita simak video pembelajarannya. Lihat, ada 3 orang anak. Namanya siapa saja? Ya, Siti, Dayu, dan Beni. Mereka semua diberi uang saku oleh orang tuanya, tapi pecahannya berbeda-beda. Mari kita lihat ya. Siti mendapat 500 rupiah, tapi ada 4. Jadi Siti dikasih uang oleh orang tuanya itu 4 keping uang 500 rupiah. Lalu Dayu diberi uang saku oleh orang tuanya 2 keping 500 rupiah. Dan berapa itu hitung? 1, 2, 3, 4, 5. 5 keping 200 rupiah. Jumlahnya 1000 ya. Terakhir Beni diberi 2 keping uang 1000 rupiah. Nah, kalau anak-anak lihat di sini, kira-kira uang mereka itu sama atau tidak ya nilainya? Kita hitung ya. Pertama uang Siti dulu. Nah, 500 ditambah 500 ditambah 500 ditambah 500. Jadi berapa? Iya, jadi 2.000 rupiah. Bagaimana cara menghitungnya? Kamu hitung dulu dari yang paling belakang seperti biasa. 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 hasilnya 0. Lalu yang tengah, 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 hasilnya 0. Lalu yang paling depan, 5 ditambah 5, 10. Ditambah lagi yang bawahnya, 10 ditambah 5, 15. 15 ditambah 5, 20. Nah, maka 500 ditambah 500 ditambah 500 ditambah 500 sama dengan 2000. Atau 4 dikali 500 ya. Kamu bisa kerjakan dengan cara keduanya. Lanjut ya, kita hitung punya Dayu. Ada 2 keping uang 500. Nah, 2 dikali 500 sama dengan 1000. Selanjutnya ada 5 keping uang 200. 5 dikali 200 sama dengan berapa? Iya, sama dengan 1000. Sekarang kita hitung ya, dijumlahkan menggunakan penjumlahan bersusun. Nah, dihitung dari paling belakang, 0 ditambah 0 berapa? 0. 0 ditambah 0, 0. 0 ditambah 0, 0 juga. Nah, yang paling depan 1 ditambah 1 berapa? 2. Jadi 1000 ditambah 1000 sama dengan 2000. Terakhir kita hitung uang punya Beni ya. Nah, ada 2 keping uang 1000-an. Maka bisa kita hitung dengan cara 2 dikali 1000. Atau 1000 ditambah 1000. Nah, seperti ini. 1000 ditambah 1000 sama dengan 2000. Jadi kita bisa simpulkan walaupun pecahan uangnya berbeda-beda, tapi nilai uangnya tetap sama, yaitu uang Siti, uang Dayu, dan uang Beni sama-sama 2000 rupiah. Mengenal nilai kelompok pecahan uang. Bu Guru akan kasih tahu cara gampangnya. Kalau misalnya sama-sama ratusan seperti ini, kalian hitungnya itu angka yang paling depannya saja. Misal nih yang pertama ada uang 100 dan uang 100. Uang 100-nya ada 2 keping. Jadi kalian hitung 1 ditambah 1 sama dengan 2. Maka 100 ditambah 100 sama dengan 200. Seperti itu. Gampang kan? Nah, ditulisnya 200 rupiah. Nilai uangnya Rp 200,00. Kalau dibaca 200 rupiah, tapi kalau ditulis harus menggunakan Rp di depannya dan 00 di belakangnya ya.
Kita lanjut ya. Ada uang 500 dan uang 100. Jadi berapa? Ingat, hitung depannya saja. 5 ditambah 1, 6. Lalu dikasih ratus, jadi 600. Maka 500 ditambah 100 sama dengan 600. Ditulisnya 600 rupiah. Nilai uangnya Rp 600,00. Lanjut, ada 3 keping uang logam. Uang apa saja? Uang 100, uang 100, dan uang 200. Maka hitung angka yang paling depan. 1 ditambah 1, 2. 2 ditambah 2, 4. Jadi 400. Maka ditulis 400 rupiah. Nilai uangnya Rp 400,00. Nah, lihat ada uang kertas berapa ini yang pertama? Iya, ada uang 1000 tapi ada 2. Jadi 1000 ditambah 1000. Jadi kalian bisa hitung angka yang paling depan. 1 ditambah 1 berapa? 2. Maka 1000 ditambah 1000 sama dengan 2000. Gampang? Lanjut, ada 3 lembar uang 1000. Kita hitung ya. 1 ditambah 1 ditambah 1. 1 ditambah 1, 2. 2 ditambah 1, 3. Maka 3000. Ditulisnya 3000 rupiah. Terakhir ada campuran nih. Ada uang 2000 dan ada uang 1000. Nah, hitung angka yang paling depan. Angka yang paling depan apa? Angka 2 dan angka 1. Maka 2 ditambah 1 sama dengan 3. Maka 2000 ditambah 1000 sama dengan 3000. Nilai uangnya Rp 3000,00. Ditulis 3000 rupiah. Pintar. Kesetaraan nilai mata uang. Setara itu sama ya, sama nilainya. Nah, lihat Bu Guru punya uang 500 rupiah, 1 keping. Tapi Bu Guru ingin tukarkan. Kira-kira bisa nggak ya ditukarkan ke uang yang lain, tapi nilainya tetap 500? Bisa. Kalian bisa tukarkan misalnya dengan uang 100 rupiah, tapi ada 5. Coba, uang 100 rupiah kalau ada 5 keping jadi berapa? Iya, jadi 500. Maka 1 keping uang 500 rupiah itu bisa ditukar dengan 5 keping uang 100 rupiah. Selanjutnya ada campuran nih, uang 100 dan uang 200. Uang 100-nya ada berapa keping? Ada 3 keping. Dan uang 200-nya ada 1 keping. Benar tidak ya nilainya 500? Coba kita hitung. 1 ditambah 1, 2. 2 ditambah 1, 3. 3 ditambah 2, 5. Jadi 100 ditambah 100 ditambah 100 ditambah 200 sama dengan 500. Nah, 1 keping 500 rupiah bisa ditukar dengan 3 keping uang 100 dan 1 keping uang 200. Selanjutnya masih bisa lagi nggak ya? Bisa. Ternyata kamu bisa tukar 1 keping uang 500 rupiah dengan 1 keping uang 100 ditambah 2 keping uang 200 rupiah. Jadi nilainya tetap sama. Coba dihitung ya. 1 ditambah 2, 3. 3 ditambah 2, 5. Maka 100 ditambah 200 ditambah 200 sama dengan 500 rupiah. Selanjutnya, mari kita menaksir harga barang. Menaksir itu apa? Menaksir itu mengira-ngira. Jadi, kita mengira-ngira harga barang. Nah, misalnya kamu mau pergi ke pasar nih, mau buat kerajinan. Kamu butuh biji jagung, kacang tanah, kacang kedelai, dan kacang hijau. Tapi kamu belum tahu harganya, maka kamu bisa taksir dulu. Pertama, kacang hijau. Kira-kira harganya berapa? Misal 2000 ya. Lalu kacang kedelai, kira-kira harganya berapa ya? Kita taksir 3000. Misalnya 3000 rupiah. Oke, Ustazah stop sampai sini aja ya. Nanti yang ini kita bahas di sekolah. Ustazah stop share. Oke, tadi kita sudah belajar tentang menyetarakan nilai mata uang. Bisa dinyalakan semuanya mikrofonnya? Look and silent. Oke, menyetarakan berarti apa? Nilainya
Sama. Oke, tadi kalau uang 500 bisa dipisah menjadi uang 100-an jumlahnya 5 atau dicampur uang 100-an dan 200-nya 2 os. iya, benar. Good job. Berarti Mas Zaka memperhatikan dengan baik. Oke. Sekarang coba sih. 2 sama 200-nya 1. Pinter. Nah, itu contoh menafsirkannya. Sekarang kalau kamu diminta Ustazah menafsirkan ini bisa nggak ya? Kira-kira? Menafsirkan yang Oke, sebentar ya. Oke, sekarang kita bahas sama-sama aja. Belajar sama-sama. Apakah ini bisa disetarakan? Oke, Ustazah punya kertas kosong. Wah, ada kertas kosong nih. Mau diapain ya sama Ustazah kira-kira? Ustazah kasih hadiah deh buat kalian. Kalau dikasih hadiah berarti diapain ya? Nggak tahu, Os. Oh, nggak tahu. Iya, nggak tahu. Coba sih Ustazah ganti dulu hurufnya sama ukurannya. Oke, ada uang 3.000 rupiah. Nah, ini setara dengan berapa ya kira-kira? Kalau uang 1000-an berarti setara dengan berapa? Berapa, Os? 3.000 sama dengan 1000-nya 3. Pinter Mas Zaka. 1000-nya ada. Sama-sama ada. 1000-nya 1 terus 2001. Iya, 1000-nya 3 kali ya. Sudah tulis kali 3. Oke. Sekarang Ustazah unmute semuanya. Ustazah tanya satu-satu. Tadi Mas Zaka sudah jawab. Sekarang Ustazah pengen Mas Gilang yang jawab. Oke. Bisa dinyalakan mikrofonnya. Oke, Mas Gilang. Uang 3.000 rupiah. Kalau Ustazah tulis pakai uang 500, 500-nya berapa kali ya? Berapa keping uang 500-an ya biar jadi 3.000? 500 terus ditambah 500 berapa jadi? 6. Pinter. Good job Mas Gilang. Sekarang ganti ke Mbak Rani. Oke. Mbak Rani, ini ada uang 1000. Kalau Ustazah tulis pakai uang 200-an berarti berapa keping uang 200-an sayang? 10. 200. Masa 10? 5. Good job, Mbak Rani. Hebat. Oke, kita next ke Mbak Nindi. Mbak Nindi, bisa sebentar menghilang ininya. Bisa dinyalakan mikrofonnya? Oke. Mbak Nindi, Ustazah punya uang 2000-an kan ya? Kalau Ustazah tulis pakai uang 500-an, berapa keping uang 500-annya ya? 2 keping. 4 keping. Oke, good job Mbak Nindi. Thank you. Sekarang next kita lanjut ke Mas Altaf. Ya, ini harusnya bisa ngitung uang ini. Pasti bisa dong. Oke, Mas Altaf, uang 3.000 Ustazah tulis pakai uang 500-an kira-kira berapa keping Mas Altaf? 6. 6. Good job. Wah, hebat sekali kalau ngitung uang ya. Luar biasa. Sekarang kita lanjut ke Mbak Kaila. Bisa dinyalakan mikrofonnya sayang? Mbak Kaila. Dinyalakan mikrofonnya Mbak Kaila. Oke, Mbak Kaila. Ustazah punya uang 1000. Kalau Ustazah tulis pakai uang 500-an, berapa keping uang 500-annya sayang? 6 keping. Masa uang 500-annya biar jadi 1000 berapa keping?
Dua keping. Dua keping. Good job, Mbak Kaila. Hebat, luar biasa. Sekarang kita lanjutkan ke Mbak Nadifa. Mbak Nadifa, Ustazah punya uang 1.500 ini loh. Nah, kira-kira kalau ditulis pakai kepingan uang 500-an berapa keping ya biar jadi 1.500? Berapa keping sayang Mbak Nadifa? Mbak Nadifa, bisa hadap ke Ustazah? 1.500, kalau Ustazah tulis pakai uang 500-an, berapa keping ya? Mbak Nadifa, berapa keping? 2 apa 3 apa 1? Mbak Nadifa. Nah, Berapa keping? Uang 1.500-annya kalau ditulis pakai 500-an? 3. 3. Oke, good job Mbak Nadifa. Fokus ya belajarnya ya sayang ya. Nanti main sama adiknya sayang. Oke, sekarang kita lanjut. Waduh, Mas Arkan ngantuk, Rek. Biar nggak ngantuk ini jawab pertanyaannya Ustazah sih. Mas Arkan, ini ada uang 2.500. Kira-kira Ustazah harus tulis uang 500-annya berapa kali ya? Biar jumlahnya 2.500. 4.000. Berapa 5. kali ya? 5. Good job Mas Arkan, hebat. Thank you. Sekarang kita lanjut ke Mbak Aurel. Bisa dinyalakan mikrofonnya? Oke, Mbak Aurel, ada 3.500. Kalau nulisnya biar setara, Mbak Aurel boleh campur deh pakai 1.000-an atau 500-an. Biar jadi 3.500, dijelasin ke Ustazah dong. Pakai 1.000-annya berapa, 500-annya berapa. Biar jadi 35. Oke, 7. Pinter. Good job Mbak Aurel. Terima kasih. Sekarang kita ke Mas Wadli. Wah, kemarin bisa banget loh ini ngitung uang. Pasti sekarang juga bisa ini. Bisa dinyalakan mikrofonnya? Oke, sudah. Mas Wadli, Ustazah punya uang 4.000. Ustazah tulis pakai uang 1.000-an berapa kali ya uang 1.000-annya? Biar jadi 4.000. 4. 4. Good job. Terima kasih Mas Wadli. Mbak Syauhia. Ada uang 10.000 ini Mbak Syauhia. Ustazah harus tulis 1.000-annya berapa kali biar jadi 10.000 ya? 10. 10. Good job Mbak Syauhia. Sekarang ke Mas Raffi. Wah, uangnya Ustazah ganti agak besar Mas Raffi. Bisa dinyalakan mikrofonnya? Oke, ada 20.000. Berarti ditulis pakai uang 5.000-an berapa kali 5.000-annya? 2. Biar jadi 20.000. 5.000-annya berapa kali ya? 5.000 ditambah 5.000. Oh, 10.000. Berarti berapa kali ya? 5.000. Ini udah Ustazah tambah 5.000 lagi. Oh, jadinya 15.000. Berarti kurang berapa ya biar jadi 20.000? Berapa kali 20.000-annya? Kemarin bisa loh di kelas, ayo. Kurang 1 kali, berarti 4 kali ya sayang ya 5.000-annya. Coba Ustazah ganti. Ini pakai uang 10.000-an. Kira-kira 5.000-annya berapa kali biar jadi 10.000? Ada 5 kali. 5.000-an. 5.000-annya berapa kali biar jadi 10.000? 5.000-annya ada 2 kali. Good job sayang. Oke. Next. Kita lanjut ke Mbak Ahila. Silakan dinyalakan mikrofonnya sayang. Oke. Mbak Ahila, Ustazah punya uang 5.000 ini. Kalau ditulis pakai 1.000-an berapa kali ya kira-kira 1.000-annya? 6.000. Iya, 5.000. Berarti 1.000-annya ditulis Ustazah berapa kali biar jadi 5.000?
berapa kali ya? Ini sudah 2000. Terus berapa kali ya kira-kira ya? Berapa kali Mbak Syauhia? 1, 2, berapa kali ya? 5, pinter. Oke, good job Mbak Ahila. Oke, sekarang Ustazah stop share. Kita next ke tugasnya kalian. Masih Ustazah unmute dulu ya. Silakan dibuka bukunya. Yang lanjutannya tadi dibuka pada halaman. Jangan lupa alat tulisnya ya. Biar nggak ketinggalan nanti kalau ngerjainnya sama Ustazah. Oke? Silakan dibuka halaman 92. Sudah? Oke, sekarang kita bahas soalnya. Ada yang bawa sendiri. Ustazah nyalakan mikrofonnya, boleh dinyalakan? Oke. Nah, nomor 1. Perhatikan gambar berikut. Wah, ada penggaris harganya 1.500. Nah, kelompok uang yang senilai dengan harga barang di atas dengan 1.500 kira-kira berapa ya? 3 keping uang 500-an. 3 keping uang 500-an. Good job, berarti yang A ya. Oke. Ya, benar sih. Sudah nomor 1. Next kita ke halaman 93. Ya, sebentar Ustazah share screen. Jus, air mineral, dan soda. Sebentar. Ya, sebentar Ustazah share screen kan ya. Sabar dulu. Ada lagi pensil, satu lagi krayon, satu lagi balet, satu lagi air. Oke, sekarang lanjut kita ke soal nomor 2. Mohon maaf gambarnya nggak jelas ya. Urutan harga barang dari yang termurah. Apa dulu? Soda, air mineral. 2, 3, 1. Harganya air mineral berapa? 2.000. Air Berarti mineral, 2.000 yang soda, 2. 2, 3, dan 1. Bisa ya? Diurutkan dari yang termurah. Berarti yang B. 3 dan 1. Nomor 2, 2, 3, dan 1. Berarti yang B. Sekarang kita ke soal nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Ada jus stroberi harganya 3.500. Dari jus wortel. Apa kira-kira pernyataannya sesuai? Harga jus stroberi lebih mahal. Halaman 93 sayang. Nomor 2. Sudah. Mas Altaf, kamu kemana? Oke, jangan dimatikan lagi kameranya ya. Oke, lanjut. Soal yang nomor 3. Harga jus wortel paling mahal. Salah apa benar? Benar. Tuh, jus wortel salah. Yang paling mahal kan jus stroberi sayang. Sekarang, jus stroberi lebih murah dari jus anggur. Salah, karena jus stroberinya itu lebih mahal. Jus stroberi lebih mahal dari jus wortel. Benar apa salah? Benar. Jawabannya yang C. 3. Next. Next kita ke soal nomor 4. 2.000 dan 2 keping uang 500. Berapa ya kira-kira ya? Berapa? 10.000 tambah berapa ya? Oh, benar. Sekarang nomor 5. 2 lembar uang 2.000-an setara dengan berapa keping uang 1.000-an? 2 keping. Oke, selesai tugas kita. Oke, sekarang kalian waktunya istirahat. Nanti jam 8.30 kembali ke Zoom ini lagi. Hari ini nggak ada PTH ya. Semuanya jangan lupa kerjakan tugasnya. Nanti kalau ketinggalan minta bantuan ayah dan bunda. 8.30 masuk ke Zoom nanti belajar sama Ustadz Amir ya. Aku Sekarang aja. istirahat dulu 10 menit. Oke, Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.